Untuk mengetahui bagaimana skema yang akan diterapkan oleh kepolisian untuk menghadapi arus mudik 2025, kita berbincang dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Selamat malam, Pak Agus. Salam presisi. Salam presisi, Pak Agus. Pak Agus, terkait dengan arus mudik, bagaimana kemudian arus lalu lintas setelah pemberlakuan work from anywhere atau WFA bagi ASN? Seberapa besar dampaknya paling tidak sampai dengan hari ini atau malam hari ini, Pak Agus? Alhamdulillah dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga kami berada di jalan tol. Jalan tol cukup terkendali, lancar. Para pemudik dari awal sudah terurai untuk berangkat ke Trans Jawa dan ke arah Sumatera. Sudah hampir 32% yang sudah meninggalkan Jakarta. Alhamdulillah cukup lancar, Bu. Malam ini juga lancar. Biasanya H-4 itu sudah dilakukan kontraflow, tetapi indikator untuk kita lakukan rekayasa belum, parameternya belum, sehingga hari ini sampai malam ini cukup lancar terkendali. Oke, Pak Agus, bagaimana kemudian dengan skema penerapan one way nasional yang akan diberlakukan oleh Korlantas? Kapan ini akan diberlakukan? One way nasional itu prediksi dilakukan pada saat arus puncak, ya. Ketika bangkitan arus cukup tinggi, itu biasanya H-3. Namun demikian, H-4 atau H-5 itu biasanya puncak arus itu kita lihat dari traffic counting, ya, khususnya di jalan tol. Traffic counting itu akan merekomendasi apakah visi rasio di jalan tol itu mampu untuk menampung jumlah kendaraan yang melintasi tol. Contohnya, ketika kami bekerjasama dengan Jasa Marga, di radar kilometer 50 itu 1 jam berturut-turut sudah dilintasi 5.500, otomatis kami akan melakukan rekayasa kontraflow lajur 1. Yang kedua, kalau bertambah bangkitan arus lagi per jam berturut-turut 6.400, itu kita berlakukan kontraflow lajur 2. Namun demikian, apabila bangkitan arus cukup tinggi lagi, ini karena prediksi H-3 itu puncaknya arus, di kilometer 71 itu ada radar yang per jam itu rata-rata 6.300. Kita harus lakukan one way nasional. Inilah yang tentunya langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan, baik itu kontraflow sampai one way nasional ke kilometer 414 dari Kangkung Semarang. Oke, Pak Agus, di masa-masa mudik Lebaran kemudian juga arus balik, yang paling patut diwaspadai oleh pemudik adalah keberadaan dari travel gelap. Nah, bagaimana kemudian dari Kakor Lantas atau Korlantas Polri terkait dengan penertiban dan juga penindakan bagi travel gelap, karena ini cukup membahayakan, Pak Agus, bagi para pemudik yang akan pulang? Baik, terima kasih. Sebelum operasi ketupat kan kita semuanya, stakeholder, kementerian, lembaga, melakukan survei, melakukan kajian belanja masalah. Salah satunya adalah kaitannya dengan travel gelap. Travel gelap sudah kita lakukan penindakan, karena moda transportasi ini sangat penting sekali. Tentunya bukan hanya pihak Korlantas, dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan langkah-langkah. Jadi melarang travel gelap, mengidentifikasi dan lain sebagainya. Dan bahkan kami menindak hampir sekitar 100 travel gelap yang kemarin kami hadirkan di Polda Metro Jaya untuk memberi efek jerah supaya pada saat operasi ketupat ini tidak mencari penumpang. Ini sangat rawan ketika nanti kendaraan yang tidak berkeselamatan atau kendaraan yang tidak direkomendasi untuk mengangkut orang, ini akan menjadi bahaya ketika nanti dilakukan untuk mudik, mencari penumpang yang mudik. Oke, baik. Terkait dengan lalu lintas atau perjalanan arus mudik yang juga harus diwaspadai adalah biasanya kepadatan atau penumpukan yang terjadi di tempat area peristirahatan atau rest area. Nah, bagaimana kemudian Korlantas, Pak Agus, dalam hal ini bisa memecah konsentrasi penumpukan di rest area di ruas jalan tol? Dinamika jalan tol itu dari tahun ke tahun hampir sama, Mbak. Jadi arusnya meningkat, jumlah kendaraan meningkat, dan bahkan dinamika di tol salah satunya adalah rest area. Rest area dari tahun-tahun dinamikanya sama, maka dari itu kepada pemudik kami mengharapkan dengan amat sangat
jangan terfokus ketika perjalanan itu harus istirahat di rest area. Boleh silakan keluar ke kabupaten-kabupaten, di sana banyak rest area. Karena memang hampir setiap saat, biarpun sudah dilakukan buka tutup di rest area, tetapi masih banyak yang antri dan bahkan dia parkir di bahu jalan karena ingin sekali istirahat di rest area. Ini sudah kita kelola dengan baik dan semua kementerian lembaga juga sudah menghimbau, mensosialisasikan agar supaya tidak fokus untuk istirahat di rest area dan silakan untuk keluar tol, cari tempat rest area di luar baru nanti masuk kembali melanjutkan perjalanan. Itu himbauan kita seperti itu. Oke, mudah-mudahan perjalanan mudik Lebaran tahun ini bisa berjalan dengan lancar, tenang, aman dan nyaman ya. Terima kasih Pak Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri sudah bergabung dengan CNN Indonesia Kreatif malam hari ini. Salam sehat Pak, selamat malam.